Halo, apa kabar, Famers? Dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fame Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Fame IPB University, untuk membahas segala hal yang terkait dengan persoalan kebangsaan, sosial kemasyarakatan, dan perekonomian. Saya Hardi Hermawan, host Fame Station. Dan Famers, kita mengharapkan terus dukungan Anda semua, jadi jangan ragu-ragu berikan like, berikan subscribe, berikan komentar pada setiap tayangan kami, dan bagikan, share, sebarkan seluruh tayangan yang kami sajikan di Fame Station. Kali ini kita akan membahas tentang kontestasi 2024 dan kinerja pemerintahan. Sekarang masih tahun 2021 memang, tapi siapapun paham bahwa kontestasi di 2024 memang sudah menarik perhatian sejak sekarang dan sudah membuat banyak kalangan mengambil ancang-ancang. Kalau Anda melewati perjalanan ke berbagai kota, baliho-baliho yang bernada permintaan dukungan untuk 2024 mudah sekali ditemukan dengan berbagai warna, dengan berbagai variasi. Baik, kita akan bahas mengenai jelang kontestasi 2024 dan kinerja pemerintahan saat ini. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama narasumber tetap Covidonomics, Dr. Iman Sugema, ekonom Fame IPB University. Apa kabar, Kang Iman? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Famers sekalian. Halo. Sudah mulai pasang baliho belum? Saya baru datang dari Bali sih, tapi dari Bali ya? Nggak tahu pokoknya gimana. Baik, dan berikutnya narasumber kita orang yang paling tepat untuk membahas kontestasi dan kinerja pemerintahan karena dia punya hitung-hitungan yang paling update dan akurat. Ada Mas Denny Irvani, Direktur Riset dari SMRC. Apa kabar, Mas Denny? Baik, selamat malam Mas Hardi, selamat malam Pak Iman. Jadi seberapa seru sebenarnya sekarang suasana politik, iklim politik saat ini kalau dikaitkan dengan kontestasi 2024 ini, Kang Denny? Ya, memang masih cukup lama ya pemilu 2024, kira-kira 2,5 tahun lagi. Siapa yang akan menjadi calon presiden belum jelas. Partai politik pun tentu nanti mungkin akan ada perubahan karena ada partai-partai baru. Tetapi kami mencatat sudah ada semacam informasi awal begitu ya, bagaimana publik menilai partai politik, menilai calon-calon presiden atau orang-orang yang sejauh ini banyak disebut-sebut sebagai calon presiden gitu. Ya memang betul seperti Mas Hardi katakan tadi ya, di berbagai pelosok kita sudah bisa melihat ada spanduk, ada ya, termasuk di media sosial barangkali. Ya itulah apalagi. Itu rame gitu ya, apalagi sekarang kan media sosial semakin banyak diakses oleh pemilih, maka itu jadi salah satu media penting bagi setiap calon atau partai politik gitu. Masih terlalu jauh sebetulnya kalau kita bicara apa yang akan terjadi pada 2024, maka itu kalau melakukan studi SMRC selalu bertanya kalau pemilunya sekarang begitu, siapa yang mau dipilih. Nah, jadi secara konstruk pengukuran kita buat seperti itu agar kita tidak ingin mempredik nanti 2024 akan seperti apa, tetapi kalau sekarang pemilunya preferensi pemilih itu akan seperti apa. Dan mereka sudah punya preferensi. Sebagian sudah, sebagian masih ada yang belum tahu ya. Dan memang menarik kalau kita lihat kondisi perilaku pemilih kita ya. Kalau kita lihat pengalaman dari 2 dekade setelah kita reformasi, itu kan kita udah beberapa kali melakukan pemilihan umum. Sebelum bicara pilpres, mungkin kita lihat partai politik begitu. Itu kita melihat, sama-sama bisa melihat bahwa selalu terjadi perubahan
hampir selalu terjadi perubahan yang signifikan dari pemilu ke pemilu. Kita ingat 1999 itu partai terbesar itu PDIP. Jadi Perjuangan. Suaranya mencapai kalau saya tidak salah 34 ya, kalau di 33, sekian persen gitu ya. Tapi begitu masuk 5 tahun setelah itu 2004 PDIP berkurang menjadi 19%, jauh sekali merosot. Yang nomor satu Golkar, bukan karena Golkarnya naik, Golkarnya tetap aja, PDIP-nya merosot begitu. Lalu 2009 kita ingat Partai Demokrat. Mendapat 21%. PDIP-nya stabil di situ, malah semakin turun, bukan stabil, 14%. Nah, lalu 2014 Demokrat turun lagi, anjlok ya, menjadi 2014 itu 10% ya. Lalu 2019 baru 7, sekian persen, 8% lah kira-kira. Selalu ada kejutan dalam setiap pemilu. Kalau kita bicara partai politik. Mengapa begitu? Karena pemilih kita itu mayoritas tidak punya kedekatan secara psikologis dengan partai politik. Ini dikenal dengan Party ID. Party ID. Ya, nah itu kita lakukan pengukuran secara berkala dari survei ke survei. Terakhir itu di bawah 15% yang mengaku saya misalnya orang Golkar, saya orang PDI dan seterusnya. Tidak seperti misalnya kalau kita bandingkan di negara demokrasi lain seperti Amerika Serikat, itu sangat tinggi sekali orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang Partai Republik atau Partai Demokrat gitu. Di Indonesia sangat sedikit, hanya 1 dari 10 lah kira-kira. Karena itu perubahan akan selalu terjadi dalam setiap pemilu. Begitupun dengan pilihan terhadap presiden ya, karena apalagi konstitusi kita kan membatasi calon presiden harus didukung oleh partai politik, tidak bisa independen. Nah, partai politiknya itu fluktuasi suaranya. Nah, calon presidennya pun tidak jelas. Bisa yang menang nanti partai Demokrat, calon partai Demokrat, bisa yang menang Pak SBY misalnya. Lalu ketika PDIP naik, yang menang adalah kader PDIP, Pak Jokowi. Next kita akan lihat itu akan ada korelasinya lah kira-kira. Partai yang besar mengajukan calonnya itu juga akan punya dampak. Tetapi memang tapi kan nanti berbarengan. Ya, itu juga betul. Kan mengikuti hasil pemilu sebelumnya ya, 2019 ya. Jadi kita udah bisa baca sih calon-calon yang akan bersaing siapa. Hanya PDIP yang bisa mencalonkan langsung ya. Yang lain harus berkoalisi. Itu pun belum jelas sampai sejauh ini. PDIP kader sementara ya, menurut survei kader terbaiknya adalah Pak Ganjar. Tetapi kita tahu bahwa kelihatannya tidak mudah juga buat Pak Ganjar untuk bisa dapat tiket dari PDIP. Di sana sini banyak yang menolak begitu ya. Ada yang mencalonkan Puan, bahkan ada isu mau mencalonkan Pak Prabowo, PDIP-nya bersanding dengan Puan. Kita masih melihat situasi yang belum jernih betul siapa yang akan dicalonkan oleh partai-partai politik. Namun kalau kita lihat dari aspirasi publik, kita mencatat nama-nama, kalau kita bicara Pilpres, calon presiden, nama-nama yang mendapat dukungan cukup tinggi, setidaknya 3 teratas lah ya. Itu sementara masih Pak Prabowo, lalu ada Ganjar dan Anies Baswedan. Nama-nama selain 3 nama itu juga punya elektabilitas yang lumayan, seperti misalnya sebut saja Pak Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, kemudian AHY lumayan, ada Bu Risma, seperti itu. Tetapi secara statistik dukungan pada nama-nama terakhir tadi tidak signifikan. Yang lebih signifikan kelihatannya 3 nama teratas yang saya sebut, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Namun apakah akan seperti itu nanti gitu? Itu kan pertanyaan yang menarik ya. Tentu saja belum tentu. Kalau kita lihat lebih dalam,
Pak Prabowo kenapa dia masih cukup tinggi dukungannya dibanding calon lain, itu karena terutama dia udah paling populer gitu ya. Ya, paling dikenal. Hampir semua orang tahu Pak Prabowo. Kalau nama lain seperti Pak Ganjar, Pak Anies, itu di bawah 70% Pak Ganjar itu yang tahu nama Ganjar. Masih di bawah 70% ya? Di bawah 70%, sehingga artinya apa? Kan secara psikologis orang kan memilih itu karena pertama harus tahu dulu, harus dikenal, baru pilih. Kalau sekarang pilih. Ya, kalau sekarang baru 67% persisnya Pak Ganjar. Nah, kalau dia sudah sama dengan Pak Prabowo akan seperti apa? Itu kan analis yang menarik. Beda lagi. Pak Prabowo sudah 90-an. Sudah 98%. Oh, udah semua orang kenal, ya pasti lah. Ya, sudah nggak bisa naik lagi lah, tanda kutip. Pak Anies? Kalau Pak Anies itu popularitasnya lumayan, cukup tinggi, 85% ya. Oh, udah tinggi juga. Tinggi juga. Yang masih rendah itu Pak Ganjar. Pak Ganjar, Ridwan Kamil itu di bawah 70% masih. Artinya orang-orang yang punya popularitas rendah sebetulnya justru dia potensial. Selama dan Pak Ganjar dengan popularitas atau kedikenalan hanya 67%, sudah punya elektabilitas yang hampir menyamai Pak Prabowo. Kalau kita lihat di simulasi 3 nama aja misalnya ya. Kalau yang bersaing itu Pak Prabowo, kemudian Ganjar, Anies itu di survei terakhir pada September, Pak Prabowo 30,8%, Ganjar 29,3%, Anies 25%. Itu Ganjar dengan Prabowo itu statistically kan nggak signifikan. Iya, itu hampir sama aja. Kenyataannya bisa saja malah Ganjar yang unggul gitu ya. Kalau dengan Anies mungkin agak sedikit unggul lah gitu ya Pak. Kalau dihitungnya agak ini, kalau secara time series kan ada beberapa series survei. Nah itu gimana kecenderungan dari masing-masing orang ini? Nah itu juga menarik dalam survei pasca 2019. Kami mengukur per Maret 2020 ya sampai September ini udah 5 kali survei tatap muka. Pak Prabowo kecenderungannya menurun, sedikit menurun dari kalau kita mengukur elektabilitas itu ada berbagai cara ya. Yang pertama kita bisa menanyakan pertanyaan yang spontan. Yang kedua daftar nama, kemudian bisa memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyebut nama lain. Itu kita sebut semi terbuka. Nah, yang di semi terbuka ini kita punya pertanyaan yang series ya 5 kali dalam 2 tahun terakhir. Pak Prabowo itu dari 19,5% menjadi 18,1%. Dan ada fluktuasi di sepanjang 5 kali pengukuran, tapi kelihatan trennya itu agak menurun. Sementara Pak Ganjar pada Maret itu baru 6,9%. Sementara pada September 2021 itu 15,8%. Jadi naiknya udah lebih dari 2 kali lipat. Dan sekarang statistically nggak signifikan dengan Pak Prabowo. Yang lain Anies juga naik ya dari 10,1 ke 11,1. Kita abaikan margin of error misalkan. Kecenderungannya Pak Prabowo menurun, Pak Ganjar yang naik, Anies sedikit naik. Kira-kira begitu perkembangannya, Mas Hardi. Ya. Jadi kalau melihat situasi, kalau hari ini diadakan pemilih buat Ganjar Pranowo, lolos semifinal lebih susah daripada lolos final gitu ya. Buat Ganjar ini. Semifinal tuh maksudnya putaran pertama, putaran 2. Putaran di partai. Oh, di partai. Iya. Saya nangkapnya terbalik. Iya, itu dia PR besar buat seorang Ganjar ya. Kalau kita lihat dia sebagai kader PDIP, sebetulnya kan yang yang paling mudah masuk bagi Ganjar lewat partainya. Jika partainya memang punya objektivitas menilai elektabilitas sebagai faktor penting gitu ya. Sejauh ini kan Ganjar kelihatannya belum akan didukung atau jangan-jangan malah nggak mau didukung gitu. Tapi kita nggak tahu ya apakah ke depan PDIP akan masih tetap sama sikapnya terhadap Ganjar atau tidak.
Tapi yang menarik begini, kalau Ganjar tidak dicalonkan PDIP misalnya, kan sering ada pertanyaan, Ganjar ini besarnya karena partai PDIP apa karena memang dia punya potensi elektoral sendiri itu. Nah, kami melakukan studi eksperimen, ya eksperimen. Kalau Ganjar tidak dicalonkan PDIP, apakah dia suaranya hilang apa enggak ini gitu? Ternyata enggak, bahkan enggak signifikan. Dengan Pak Prabowo dia head to head masih ada indikasi dia malah unggul gitu dia lawan Pak Prabowo kalau dia head to head. Jadi Ganjar ini memang punya daya tarik atau magnet elektoral sendiri di luar partainya. Kira-kira demikianlah sehingga saya kira partai-partai politik perlu berhitung dengan cermat lah kira ya, termasuk PDIP ya. Pak Iman, kalau melihat angka-angka ini, apa yang sementara bisa dimaknai? Maknanya kan kalau angka kan jelas, ya kan gitu. Ini merupakan penggalian fakta di masyarakat, ya. Nah, itu poin saya yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan kita memiliki partai-partai yang non ideologi, ya kan? Ya, satu sama lain nggak ada bedanya lah hampir. Ya, gradasinya memang berbeda-beda. Tentunya kayak PKS, PDI Perjuangan itu lebih ideologi, ya kan? Tetapi di antara itu kan hampir dibandingkan dengan partai-partai yang berada di luar negeri yang memang tumpuannya adalah ideologi, ya kan, ini masih jauh kita tuh. Jadi in general kita memiliki partai-partai yang yang disebut dalam ilmu politik ekonomi atau ekonomi politik itu adalah partai-partai non partisan atau partai-partai oportunistik, ya kan? Situasi ini harus kita pahami. Partai-partai ini adalah oportunistik, ya kan? Dengan pemilih yang oportunistik juga, ya kan? Nah, karena sifatnya oportunistik, maka nanti yang akan mempengaruhi keputusan partai untuk mencalonkan, sekali lagi ya, untuk mencalonkan calon presiden, ya, itu akan bersifat oportunistik juga. Jadi saya kira tidak akan mengejutkan kalau kemudian misalkan dari daftar orang-orang yang terpopuler itu ya mereka pasti berhitung. Partai-partai ini pasti berhitung ya gitu. Lain halnya kalau partainya sangat ideologis, ya kan? Nanti di tahun 2024 tentunya akan terbukti sebetulnya mana partai yang kira-kira lebih dekat ke ideologi sama lebih dekat kepada oportunistik, ya. Saya duga sih karena konten atau esensi dari partai di Indonesia ini lebih kental oportunistiknya, maka sebetulnya hitung-hitungan yang dilakukan entah melalui survei yang internal maupun eksternal, ya kan, itu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan partai dalam mencalonkan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dan ingat ya, karena hanya satu yang berhak untuk mencalonkan partai sendiri, ya itu. Yang lainnya kan harus berkoalisi untuk mencalonkan pasangan, ya kan. Nah, karena sifat partainya itu oportunistik, maka akan ada apa yang disebut dengan cost of nomination. Biaya nominasi. Biaya pencalonan. Paham ya? Paham. Dan ini yang harus dilalui oleh setiap pasang atau setiap orang yang ingin dicalonkan. Nah, tentunya biaya nominasi ini
akan lebih murah jika ya orang tersebut memiliki potensi menang yang lebih tinggi. Ya, semakin tinggi peluang, semakin murah biaya. Iya, karena pasti lebih banyak yang mau untuk berkoalisi. Karena itu menjadi rasional sekarang para orang-orang yang mempersepsikan dirinya ingin jadi presiden Indonesia, ya kan? Itu bekerja keras dari mulai sekarang untuk menaikkan elektabilitas atau popularitas mereka. Karena hanya itulah cara yang bisa mereka tempuh. Ya. Kecuali dia pemilik partai. Kan di antara calon-calon itu yang memiliki partai cuman kira-kira Pak Prabowo, ya enggak? Dan itu pun tetap harus berkoalisi. Ya, itu harus berkoalisi. Jadi karena cost of nomination-nya akan sangat tinggi kalau popularitasnya atau elektabilitasnya rendah, maka semua orang pasti mulai sekarang bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas. Kira-kira begitu, Kang Hardi. Iya. Dan Pilpres 2024 itu pencoblosannya di Februari ya? Iya, kalau nggak berubah ya. Kalau nggak berubah di Februari 2004, awal tahun. Prosesnya kalau mundur sama pendaftaran dan lain sebagainya, mungkin 6 bulan sebelumnya sudah harus ada kandidat. Jadi pertengahan 2023 itu harus sudah jelas, harus sudah clear siapa yang menjadi kandidat. Itu artinya hanya 1,5 tahun dari sekarang. 2 tahun lah. Ya sekarang kan udah mau akhir tahun ini, udah kuartal keempat. Oh iya benar. Jadi apa yang bisa dilakukan, Kang Denny? Waktu 1,5 tahun lagi, situasinya seperti ini. Sempit itu, sempit. Akan seperti apa? Ya? Akan seperti apa gitu dinamikanya ke depan ini? Ya, saya sepakat ya di Indonesia itu partai politik memang agak sulit dibedakan ideologi atau menurut programnya ya. Semuanya program ekonominya relatif sama. Ekonomi kerakyatan semuanya. Ya, kerakyatan semua. Nggak ada yang mau nyebut liberal misalnya. Semuanya religius. Yang membedakan mungkin di kita itu cuma karena ini aja, agama aja. Ada partai yang basis agama, partai yang nasionalis kan gitu ya. Itu mungkin juga tidak lepas dari sejarah kita dibuat seperti itu. Dan sehingga pertarungan di pemilih untuk memperebutkan suara pemilih itu biasanya lebih dikotakan pada kategorisasi agama. Itu yang akan menjadi sasaran begitu, karena itu yang paling relevan gitu. PKS misalnya dia akan jor-joran dengan ide-ide keagamaan, misalnya sebaliknya PDIP ya tidak, paling di situ perbedaannya. Secara program tidak ada perbedaan sebetulnya. Dan karena itu pemilih juga ya agama kan ya begitu-begitu aja dari dulu. Kita sensus dari tahun berapa sampai sekarang ya Islamnya segitu, Kristennya segitu, kan sebenarnya itu aja. Jadi mau main di situ agak susah sebetulnya karena nggak ada perubahan secara sosiologis. Paling yang dipermainkan akhirnya isu keagamaan, isu agama yang diangkat. Tapi saya mau kembali kepada apa yang kira-kira akan dilakukan atau akan terjadi dalam 1,5 tahun ke depan gitu ya, sebelum masa penetapan calon presiden misalnya. Ya, ini waktu yang sebetulnya cukup panjang ya. Melihat masih banyak pemilih yang belum tahu nama-nama yang sebetulnya potensial. Kita sebut tadi ada Ganjar, Anies sebetulnya sudah sangat populer ya, sudah 85%. Jadi orang yang sudah sangat terkenal seperti Pak Prabowo dan Anies, dia bukan lagi harus pasang baliho, tapi orang seperti sebut saja misalnya Ridwan Kamil, dia memang dia masih punya PR untuk bisa semakin dikenal.
Dan itu sebetulnya sangat mudah kalau di zaman sekarang dengan akses media sosial yang sudah semakin tinggi, begitu, internet yang semakin besar, tidak perlu seperti zaman dulu harus misalnya roadshow ke setiap daerah begitu ya untuk menyapa warga. Sekarang bisa bikin kanal sendiri di YouTube atau Instagram dan lain-lain. Maka itu kita juga lihat mungkin sejumlah kepala daerah cukup sibuk juga itu di Twitternya setiap hari ada aja postingannya. Yang kadang-kadang nggak relevan dengan apa yang sedang dikerjakannya sebagai kepala daerah. Itu disadari betul menurut saya oleh para calon atau bakal calon ya. Dan sangat terbuka kemungkinan munculnya nama-nama baru sebetulnya. Walaupun saya kira tidak akan jauh-jauh dari nama-nama yang cukup potensial di survei sekarang. Kalau menurut saya, kalau kita lihat misalnya ya bandingkan 2014 menjelang 2014 dengan menjelang 2024 kan mirip-mirip nih, nggak ada incumbent-nya kan? Ya. Pak Jokowi udah 2 kali jadi nggak bisa maju lagi. Pada 2014 juga Pak SBY udah 2 kali. Semua nama-nama baru sebetulnya, nama-nama baru artinya tidak ada incumbent. Nah, perbedaannya barangkali pada menjelang 2014, kita waktu itu survei 2,5 tahun menjelang 2014, yaitu pada sekitar 2012 atau 2011 begitu, itu nama teratas Megawati dan Prabowo tapi stagnan. Tidak ada pergerakan elektabilitas dalam beberapa tahun. Dan saat itu pun sudah dikenal dua-duanya. Sudah dikenal dan tidak ada pergerakan elektabilitas. Bedanya dengan menjelang 2024 sekarang, tadi kita lihat ada dinamika ya. Setidaknya kita lihat ada Ganjar yang semakin populer. Dan ingat pada 2014 itu yang terbesar di survei 2,5 tahun kan Megawati Prabowo, tapi ternyata yang mau jadi presiden Pak Jokowi. Jokowi 2,5 tahun menjelang 2014 yang kenal baru sedikit. Orang Solo masih wali kota. Orang Solo mau ikut pilkada Pilgub DKI begitu jadi Pilgub jadi gubernur dia kemudian terblow up jadi rising star. Ya kira-kira begitu. 2,5 tahun kan itu mengubah peta elektoral di menjelang 2014. Sekarang ya tentu saja itu bisa juga terjadi gitu ya. Walaupun kelihatannya agak sulit karena pilkada mendatang kan tidak ada katalisnya, tidak berlangsung bareng gitu ya. Bahkan setelah 2002. Yang ada PLT semua. Yang ada PLT semua itu secara demokratis jadi persoalan juga itu. Gimana orang jadi pejabat tanpa dukungan rakyat nanti dalam beberapa periode waktu ya. Nah, agak beda jadi kemungkinan ada orang yang muncul ya tokoh yang jadi rising star karena dia terpilih sebagai gubernur kan tidak ada. Maka kita secara apple to apple juga agak sulit. Maka itu menurut saya nama-nama seperti Ganjar, Ridwan Kamil, Sandi dan seterusnya yang saya sebut kira-kira 6 teratas atau 7 teratas. Saya kira itulah nanti calon pemimpin kita menurut saya. Anda tidak menyebut Pak Prabowo? Pak Prabowo, begini, kalau kita lihat potensi 2024 ya, kita proyeksi hasil analisis kami, yang fair itu kan melihat elektabilitas pada yang sama-sama tahu. Orang memilih bisa juga karena cuma tahu Prabowo, nggak tahu Sandi, nggak tahu Ridwan Kamil, ya udah milih itu. Tapi dalam pemilu kan orang tahu calon-calon yang bersaing. Maka untuk supaya fair, dianalisis pada kelompok pemilih yang tahu Prabowo, tahu Ganjar, ya kan, tahu Anies, kira-kira gitu. Itu di kelompok pemilih yang sama-sama tahu itu seperti apa sih pilihannya, kan gitu. Supaya kita lebih dekat melihat kira-kira 2024 kalau 3 nama itu bersaing akan seperti apa. Pak Prabowo itu kalah. Kalau di kelompok yang sama-sama tahu itu Prabowo ketinggalan jauh sama Pak Ganjar. Elektabilitas di kelompok yang sama-sama tahu ya 3 nama itu Pak Ganjar itu 44%.
Sementara Pak Prabowo 25%. Jauh. Ya, Pak Anies hampir sama dengan Prabowo. Malah Pak Anies 25%, Pak Prabowo 22%, itu ketinggalan. Jadi kalau Anda tanyakan kepada saya, apakah Prabowo akan potensial? Menurut saya potensinya rendah kalau ada Ganjar sama Anies. Kecuali nanti calonnya nggak ada Ganjar dan Anies, kita akan hitung lagi gitu ya. Saya kira begitu, Mas Hardi. Ya, kalau nggak ada itu berarti tidak memperhitungkan preferensi pemilih yang sudah Anda survei sejak beberapa waktu sebelumnya ya. Kalau memang nanti Pak Ganjar atau Pak Anies tidak masuk. Kalau ternyata Ganjar nggak jadi calon, Anies nggak jadi calon, ya Prabowo lawan siapalah, katakanlah begitu, ya bisa jadi itu dia menang gitu. Kita tidak tahu apa dampaknya, kalau selama ini kan preferensi pemilih itu selalu diperhatikan, dipedulikan oleh partai selama ini selama ini betul, Mas. Saya sepakat, selama ini partai-partai politik itu ya walaupun tadi pragmatis seperti kata Pak Iman, tapi kan itu bagian dari pragmatisme juga. Iya, pragmatis untuk menang gitu ya. Iya. Ada sisi kalkulasi yang rasional kira-kira. Kalau nyalonin calon yang bakal kalah untuk apa kan gitu. Nah, iya. Itu kan kira-kira rasional juga ya, rasional, ngapain mencalonkan yang kalah. Tapi di samping itu studi kami menemukan bahwa kalau partai mencalonkan orang yang tidak diinginkan oleh pemilih sebagai capres, itu punya dampak negatif yang signifikan. Partai itu akan menurun elektabilitasnya. Dan saya kira itu disadari betul oleh partai politik. Pemilu partainya ya, pemilu legislatifnya. Mereka kan juga punya kepentingan untuk bisa mendapatkan kursi banyak gitu. Kalau mereka calonin orang yang nggak jelas begitu, tidak disukai, itu signifikan akan turun partai politik elektabilitasnya. Dan itu saya kira akan disadari betul oleh partai politik. Sehingga yang menjadi magnet atau tarik menariknya itu kan bukan hanya si capres butuh partai, tapi partai juga butuh capres. Kalau kita di studi ilmu voting behavior kan kita kenal sebagai cocktail effect gitu ya. Partai juga butuh capres, partai dan capres pada akhirnya butuh pemilih. Iya, betul, tentu saja pemilih yang menentukan. Nah, ini sekarang Kak Iman ada situasi mirip prisoner dilema ini buat partai-partai. Kira-kira pilihan-pilihannya bagaimana? Yang pertama tentunya kita harus paham juga ya, ada perbedaan yang signifikan antara 2014 dengan 2024 tentang konstelasi media yang akan sangat berpengaruh bagaimana caranya seorang calon itu memperoleh popularitas ataupun bahkan elektabilitas. Kan? 2014 belum ada Fame Station, belum. Di 2000 menjelang 2014 itu masih sangat berperan media konvensional, baik itu media cetak, elektronik dan lain-lain ya. TV terutama. Ya, TV terutama, dan waktu itu masih saya ingat bahwa memang kelihatannya para pemilik media juga waktu itu bekerja sama ya untuk menggolkan Pak Jokowi, kira-kira bunyinya kayak gitulah ya kan, sejak tahun 2012. Kalau Anda lihat itu media begitu Pak Jokowi pergi kemana selalu dikerubungi dengan berita yang macam-macam, menjadikan dia media darling. Nah, hal seperti itu tidak akan terjadi di tahun 2024. Ya kan? Karena itu peran media konvensional dalam membentuk popularitas maupun elektabilitas itu akan relatif terbatas. Nah, sekarang jadi yang akan menentukan kekuatan elektabilitas seseorang itu adalah bagaimana dia satu, memiliki tim yang kuat di sosial media, berbagai macam platform ya, dan itu bisa sangat murah ya, kalau punya orang yang tepat. Timnya tidak harus banyak ya, timnya nggak harus banyak. Itu yang syarat pertama.
untuk naikin elektabilitas. Karena apalagi sih yang bisa membuat orang menjadi lebih terkenal lagi, kan? Ya, selain media nggak ada lain. Kedua, ya, bagaimana mempackage, ya, membungkus person yang bersangkutan fit nggak dengan kebutuhan di tahun 2024. Itu saja sih yang dua challenge itu ya, yang harus kemudian dijawab oleh setiap pasangan. Saya duga sih apa kebutuhannya? Kan begini, dulu kita kira-kira punya presiden seperti Pak SBY, ya kan, gagah ganteng, ya kan, kemudian kelihatan tegas tapi nggak tegas, ya kan, gitu, ya kan, kelihatan tegas tapi nggak tegas, gitu kan, melankolis lah apa segala macam, ya kan. Nah, 10 tahun orang bosan tuh, ya nggak, 10 tahun orang bosan, kemudian yang terjadi adalah orang menyukai figur seperti sosok Pak Jokowi, nggak elitis, antitesisnya ya. Nah, sekarang apakah di 2024 masyarakat merindukan antitesis Jokowi enggak? Atau masih ingin orang seperti Jokowi? Ya, nanti tolong aja disurvei sama Mas Denny ya, gitu. Tapi kelihatannya sih nggak akan jauh-jauh dari itu, ya. Cara orang belajar untuk memilih. Ini kan belajar untuk memilih, ya kan? Pasti dia membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Tidak mungkin dia itu tiba-tiba, oh saya senang Ganjar aja, atau oh saya senang Prabowo aja, ya kan? Tidak seperti itu, ya. Orang pasti karena dia sifatnya oportunistik, pragmatis, dia itu pasti membandingkan salah satunya dengan apa? Dengan presiden sebelumnya. Kalau dia suka dengan presiden sebelumnya, oh dia cari figur yang mirip-mirip dengan figur itu. Kalau tidak suka atau pengen yang lebih fresh, ya kan, dia akan cari yang kira-kira bertolak belakang dari presiden sebelumnya. Itu saja sih sebetulnya. Nah, ini dan itu bisa di frame lah lewat sosial media apa segala macam ya. Yang jelas kebenaran digital itu kan tidak mesti sama dengan kebenaran dunia nyata. Ya kan? Pada prinsipnya kan begitu. Ya, virtual reality lah, itu lain lagi. Ya, dan Famers, kita sedang membahas tentang jelang kontestasi 2024 dan kinerja pemerintahan saat ini. Saya masih bersama dengan Bung Denny Irvani, Direktur Riset dari Saiful Mujani SMRC, Saiful Mujani Research Consulting, dan Dr. Iman Sukma dari FEM IPB University. Tadi sudah dibahas beberapa hal, dan sekarang saya ingin ke Kang Denny kalau gitu. Ini peran pemerintah sekarang terhadap, tadi Pak Iman menyatakan, bisa orang suka, lalu kemudian meminta yang seperti itu, mirip-mirip, atau yang tidak suka, cari antitesisnya. Ini menurut Kang Denny sendiri bagaimana ini? Itu sih mestinya ketahuan dari surveinya Mas Denny nih. Ya, apakah bisa dibaca nggak itu? Tendensi pemerintah sekarang banyak disukai atau menurut kira-kira gitu. Oke, ya baik, menarik. Kalau kita lihat bagaimana pemilih menilai pemerintahan sekarang, kita punya pengukuran seberapa puas warga dengan Pak Jokowi sebagai presiden, ya. Nah, dalam survei yang terakhir pada September 2021 ini, itu yang puas pada Jokowi masih cukup tinggi, 68%, lebih sedikit begitu. 68? Ya, masih sekitar itu. Kalau kita bandingkan dengan 2 tahun yang lalu sebelum Pak Jokowi menjadi presiden di periode kedua, kurang lebih stabil lah ya, 70% ke 68,5, 68,6.
Walaupun tentu saja ada fluktuasi sepanjang 2 tahun terakhir ya. Sepanjang 2 tahun terakhir kadang drop rendah sekali. Misalnya ketika waktu itu ada momentum Cipta Kerja yang Oktober ya. Ada banyak demonstrasi di mana-mana misalnya, itu drop, lalu setelah itu naik lagi sampai mencapai 70% lebih, lalu turun lagi begitu. Tapi angkanya nggak terlalu buruk. Kalau di Amerika Serikat dapat 50% approval rating udah yakin menang lagi pemilihan presiden. Tapi kalau di kita angkanya kurang lebih segitu. Tentu saja orang calon presiden Amerika akan sangat sangat iri. Kenapa orang Indonesia begitu murah hati misalnya kalau mau ditafsirkan begitu. Nah, memang betul dalam studi perilaku memilih itu kinerja pemerintah itu punya efek juga terhadap elektabilitas seorang capres bahkan terhadap partai politik ya. Itu kan kita kenal sebagai rational choice ya. Orang ada yang memprioritaskan kalau pemerintah itu kerjanya bagus, saya akan pilih calon dari partai itu lagi, kira-kira gitu. Atau bahkan partai itu lagi saya pilih lagi. Kalau kerja baik saya nggak mau pilih lagi. Itu akan punya dampak. Tetapi memang kalau dalam konteks capres, dampak itu akan menjadi minimal dalam pemilu 2024 karena tidak ada incumbent gitu ya. Semua orang baru, paling hanya didekat-dekatkan. Misalkan kalau Pak Ganjar sebut saja begitu. Sebagian orang itu mengidentifikasi Pak Ganjar mirip Pak Jokowi kurang lebih gitu. Sama-sama orang Jawa, kemudian Jawa Tengah pula, karakteristiknya kurang lebih mirip atau mungkin sama-sama tinggi kurusnya gitu ya. Ya mungkin dimirip-miripkan, saya nggak tahu juga. Ya dimirip-miripkan. Cross tabulasi menunjukkan bahwa orang yang puas dengan kinerja Pak Jokowi akan cenderung memilih Pak Ganjar. Orang yang kurang puas akan cenderung memilih Prabowo atau Anies. Jadi yang kira-kira yang dianggap sejauh ini sebagai penerus Pak Jokowi dari calon-calon yang ada itu ya Ganjar, memang begitu. Lalu apa sih kira-kira yang harus diperhatikan oleh seorang capres gitu ya dalam supaya membuat satu hal. Jadi artinya sekarang pilihan atau endorse katakanlah dalam dari Pak Jokowi sangat menentukan juga nanti untuk siapapun calon presiden 2024 nanti. Saya tidak mengatakan begitu. Saya hanya itu kan analisis cross tabulasi ya. Kinerja Jokowi kan kinerja pemerintah secara keseluruhan gitu. Tapi ketika Anda cross itu memang ada hubungan di mana yang puas dengan kinerja pemerintah itu Ganjar lebih banyak dukungannya. Nah, pertanyaannya tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh capres ya? Tadi kan bicara kita soal apa yang harus dipoles, kira-kira begitu. Walaupun preferensi orang dari pemilu atau pilpres ke pilpres itu bisa saja berubah, bisa jadi pengen lagi orang yang kayak SBY misalnya besar gitu dan apa ya charming juga gitu ya, mempesona. Tapi jangan lupa ya, kita dulu juga mencatat ada momentum politik yang bisa mengantarkan Pak SBY menjadi presiden gitu kan. Ya tentu saja kalau nggak dikemas dengan baik ya nggak jadi juga gitu. Ketika dia keluar dari pemerintahan Megawati, kemudian dimainkan itu sentimen publik sebagai orang yang kira-kira terzalimi dan seterusnya, dianggap TK dan seterusnya kan begitu. Itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Pak SBY. Sekarang juga begitu. Pak Ganjar kan secara momentum kemarin dapat momentum yang menurut saya malah menguntungkan Pak Ganjar ketika dia di internal PDIP. Banteng versus Celeng. Ya sekarang udah namanya Celeng versus Banteng begitu. Itu justru sebetulnya menurut pandangan saya
paling tidak popularitas Pak Ganjar itu naik signifikan, kita udah lihat itu. Dan pada saat yang sama orang nggak tidak suka kepada dia. Likability-nya tentu tetap. Momentum itu yang saya kira cukup menentukan peta elektoral kita dalam pengalaman kita beberapa pengalaman pemilu terakhir gitu ya. Nah, kalau kualitas personal itu agak ajak sebetulnya. Karakteristik pemilih kita itu pertama yang pemilih inginkan itu integritas. Integritas itu orang yang sama satu antara kata dan perbuatan. Ya. Kira-kira gitu integritas kan. Yang kedua itu soal empati. Yaitu itu urutan kedua tapi hampir sama urutannya. Orang yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kira-kira. Makanya Pak Jokowi itu kuat sekali itu brand di situ, dia belusukan dan sudah didapat di situ. Yang lain itu agak di bawah. Kapabilitas itu nggak terlalu ternyata buat masyarakat kita. Betul. Kalau kita buat ranking gitu ya, mana yang paling penting bagi seorang calon presiden, itu yang namanya pintar, mampu memimpin. Itu paling 5-6% aja yang menyebut itu paling penting. Yang paling penting pertama dia harus integritasnya tinggi. Jadi jujur merakyat gitulah kira-kira ya. Jujur merakyat, kira-kira dekat sama rakyat, belusukan dan seterusnya. Itu konsisten tuh Mas sampai sekarang. Jadi agak percuma kalau misalkan terlalu memblow up kapabilitas gitu, kepandaian, bicara dengan berbahasa Inggris, bisa bahasa Inggris dengan baik, itu enggak tuh terbukti ya. Pak Jokowi kalau dibanding Pak Prabowo barangkali saya kira lebih bagus Pak Prabowo kan bahasa Inggrisnya, tapi enggak gitu. Orang lebih tidak melihat di situ masyarakat kita atau pemilih kita. Jadi dua sifat itu aja dipegang gitu ya. Jangan sampai kena kasus misalnya ya, ada kasus etik atau yang lebih parah kasus hukum gitu ya. Itu kalau udah kena itu, mau sepintar apapun, mau berusaha kayak apa hilang gitu. Lalu yang lain nambahin tuh, itu fondasi, lalu nambahin dia empati. Dia seberapa hangat kepada rakyat. Kalau dia dibully sama masyarakat, dia responsnya itu enak apa malah bikin orang jadi nggak suka karena dia misalnya marah-marah gitu kan kepada rakyat. Nah, itu ketus, akan menentukan ketus gitu. Nah, baru setelah itu akan dilihat oleh orang, dia mampu memimpin nggak, bisa nggak dibawa Indonesia ke depan. Tapi udah derajatnya udah yang ketiga kira-kira gitu. Di masyarakat kita tipikalnya seperti itu. Ranking skornya jauh dari 1 dan 2 itu. Iya, skornya jauh gitu. Kalau kemampuan memulihkan ekonomi, pertumbuhan dan sebagainya itu gimana tuh? Oh, kita belum sampai sana pemilih kita kelihatannya. Baru Pak Iman, Pak Hardi ya kira-kira yang kita bicara pada konteks Fem itu station baru Fem station yang begitu. Ya. Saya bicara secara umum ya, umum masyarakat kita belum sampai ke sana, belum melihat program ekonominya kayak apa, ya kemudian program pengentasan kemiskinannya seperti apa, bagaimana mengendalikan inflasi dan nggak sampai sana gitu. Itu sangat kecil sekali, ada tentu saja, tapi sangat kecil sekali. Kalau mau main di sana tentu hanya pasar yang kecil sekali, pasar pemilih yang kecil sekali yang bisa diyakinkan kira-kira. Ya. Jadi ilmunya Pak Iman nggak terlalu signifikan kalau gitu. Saya nggak bilang begitu. Tetap penting gitu ya. Dilihat oleh publik juga gitu. Kalau nggak, kita juga tidak ingin dong gitu pemimpin kita itu nggak punya kapabilitas. Harus yang punya kapabilitas. Bahkan kalau bisa ya kita dorong yang punya kapabilitas, jangan cuma. Tapi kalau diturunkan dengan isunya adalah penciptaan lapangan kerja misalnya kan, atau harga-harga, stabilitas harga, itu kan sebenarnya kemampuan kecakapan tersendiri juga yang mungkin kalau diturunkan dalam bahasa kerakyatan seperti itu. Nah itu penting nggak itu? Iya. Masyarakat tidak sampai sedetil itu. Masyarakat biasanya menilai ini aja, bisa ningkatin pendapatan nggak kira-kira.
dibanding tahun lalu atau 5 tahun lalu akan lebih bisa lebih sejahtera apa enggak? Indikator-indikator yang sangat spesifik ya, tadi kita bicara soal inflasi, soal apalah istilah-istilah ekonominya, itu kalaupun itu disampaikan dalam suatu diskusi publik misalnya, harus betul-betul diturunkan dalam bahasa yang sederhana yang mudah diterima oleh masyarakat. Harga terjangkau, misalnya harga terjangkau seperti apa begitu ya. Lapangan kerja tersedia. Betul. Kita pemilih kita mayoritas tidak sampai ke sana, kecuali momentumnya dalam misalnya debat capres begitu ya. Itu tentu saja akan menjadi penilaian gitu ya. Kalau pandemi sekarang memberi pengaruh apa, Mas Denny? Pandemi ya secara jadi yang langsung yang jelas itu kan ekonomi jelas ya. Ekonomi jelas, ekonomi terpuruk. Dan kalau ekonomi terpuruk biasanya pemilih itu akan memberikan punishment pada pemerintah. Kira-kira gitu. Nah, kenapa enggak? Karena ternyata warga juga tahu yang kondisi ekonomi yang buruk ini bukan karena kinerja pemerintahnya buruk dalam bidang ekonomi. Karena itu adalah kejadian yang sifatnya global dan bahkan dinilai sudah cukup lumayan lah gitu ya, kerja pemerintah dalam mengatasi COVID termasuk pemulihan ekonomi. Tentu saja ada fluktuasi. Kalau kita bandingkan 6 bulan terakhir survei Samarsi, itu ada penurunan kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama, kita lihat juga sebetulnya pertumbuhan ekonomi udah naik sedikit. Kenapa itu terjadi? Itu kan artinya ada gap tuh. Ekspektasinya sebetulnya ya kalau bisa lebih cepat dong pemulihan ekonominya, walaupun sekarang udah naik, kira-kira gitu. Tapi kalau untuk penanganan COVID-nya? Penanganan COVID-nya bagus. Itu stabil, bahkan bukan stabil, malah menguat gitu ya. Kepuasan pada kinerja pemerintah terhadap penanganan COVID itu sangat memuaskan. Yang jadi catatan adalah pemulihan ekonomi akibat COVID. Walaupun sekarang udah naik pertumbuhan ekonomi terutama kuartal 2, tapi ya warga kelihatannya expect more gitu ya, lebih cepat lagi, makanya agak menurun. Walaupun optimisme terhadap ekonomi tahun depan itu masih sangat tinggi sekali. Di atas 60% pemilih itu meyakini bahwa ekonomi tahun depan akan jauh lebih baik dibanding sekarang. Dan itu akan modal politik buat pemerintah sekarang ya. Nah, kalau kita modal ekonomi juga ya, Pak Iman. Biasanya kalau ekspektasinya tinggi, ya kejadian juga biasanya. Iya. Ekspektasi inflasi tinggi, inflasinya tinggi. Itu indeks kepercayaan konsumen mungkin ya, kira mirip-mirip dengan itu. Lalu kaitannya apa di ekonomi politik kan selalu dikaitkan itu hubungannya dengan politik termasuk elektoral gitu ya. Nah, karena pemilunya nggak sekarang gitu ya, ya beruntunglah partai-partai yang atau calon-calon yang mungkin diusung oleh partai pemerintah. Karena mungkin 2024 barangkali ekspektasi kita sudah pada ekonomi kan udah mungkin tercapai gitu, udah kembali pulih lagi. Sehingga pada saat pemilihan 2024 faktor ekonomi ya tentu saja kita nggak tahu ya 2024 akan seperti apakah anjlok, apakah tumbuh. Kalau tumbuh partai-partai pemerintah ya maksud saya koalisi bukan non oposisi akan dapat insentif. Partai-partai yang koalisi oposisi nggak terlalu banyak dapat insentif, tapi kalau jelek dia akan dapat insentif. Partai oposisi seperti PKS, PKS kelihatan memang ada kenaikan sih sekarang walaupun masih dalam margin of error ya. Ya, baik. Pak Iwan gimana menilainya nih? Jadi begini, Mas Hadi ya. Kalau ini kita bicara capres-capresan lah ya, capres-capresan. Kalau dari paparan tadi dari SMRC gitu ya, sebetulnya kan yang jadi yang jadi penentu nanti adalah persepsi tentang tadi attachment terhadap figur. Attachment-nya apa aja sih yang ada di dalam diri seorang figur itu, ya kan? Atributnya ya. Atributnya, ya kan? Yang satu kan integritas, kedua empati dan itu sebetulnya sangat personal. Ya enggak?
sangat personal. Nggak ada hubungannya misalkan dengan keberhasilan saya dalam mengajar ilmu ekonomi atau apa. Oh, jauh. Ya kan gitu, nggak ada hubungannya, ya kan? Atau dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Barat kayak di Jawa Tengah, nggak ada hubungannya dengan DP 0% di Jakarta, nggak ada hubungannya itu. Ya nggak. Jadi harap itu para orang-orang yang ingin jadi capres, ya fokus saja ke hal-hal yang melekat tadi ya, melekat yang diinginkan oleh. Tapi kan yang seperti pemilih. Itu tidak bisa dibentuk seketika. Bisa dong, bisa dong, bisa melalui sosial media bisa, ya, melalui sosial media bisa. Ya sekarang aja kan, jadi maksudnya gini, bagi mereka pun yang masih popularitasnya itu masih 0, sekian, ya kan jangan putus asa lah, ya kan, karena ini sifatnya adalah attachment atau tadi ya, yang melekat pada karakter, bukan pada prestasi. Bukan pada prestasi. Jadi untuk jadi presiden Indonesia nggak butuh prestasi, itu poinnya. Jadi jangan kemudian Anda mempromosikan saya sudah berbuat begini, sudah berbuat itu, ya kan? Bukan itu. Ya? Cukup hanya empati dan apa tuh tadi? Apa? Integritas. Rakyat, jujur. Apa? Iya. Integritas atau mungkin ya itu adalah. Dan itu kan bisa dibuat secara persepsional, not necessarily correct, true, ya kan? Nggak mesti bahwa itu kebenaran, asal dibangun persepsi itu. Kira-kira begitu aja hukumnya. 2024 lebih mudah bagi para calon itu untuk apa? Untuk menipu masyarakat, maksudnya begitu. Ya. Ya, tapi kan semuanya udah usaha seperti itu kan, masyarakat juga yang menilai mana kira-kira yang beneran gitu. Kan kalau usaha merakyat semua juga pura-pura merakyat. Kalau ya semuanya kan tentunya mana yang lebih dipercaya kan? Semuanya kan relatif, ya kan? Komparatif. Digrinya komparatif ya. Itu. Rakyat punya penilaian sendiri mana yang otentik, mana yang bikinannya teman-teman Kang Denny gitu. Iya. Bikinan saya sih. Teman-temannya bukan Kang Denny. Teman-temannya Kang Denny ya kan. Pak. Satu lagi mungkin yang juga penting, pemilih kita itu kan sangat cair ya. Cair. Tadi ya hasil pemilu aja berubah-ubah, dan dalam hasil exit poll ya 2019 lalu begitu pemilih baru keluar dari TPS kan SMRC bikin exit poll, kita bertanya pilihannya apa, alasannya apa, kapan menentukan pilihan, termasuk begitu. Ternyata itu hanya 35% pemilih yang bilang saya udah menentukan pilihan itu partai politik 1 tahun yang lalu, sebelum 1 tahun yang lalu. Jadi hanya 65%, ya 35%. 65% itu menentukan pilihan politik, pilihan partai, termasuk juga pilihan presiden, itu 1 tahun menjelang pemilihan presiden hari H. Kalau sekarang masih 2,5 tahun, itu makin kecil lagi tuh gitu ya. Yang udah memutuskan pilihannya siapa, termasuk partai politiknya itu mau pilih apa. Dan ya tadi masih ada banyak waktu kan untuk bisa meyakinkan publik. Tentu saja, tadi saya bicara fakta aja. Kita tentu tidak mendorong calon-calon presiden itu hanya memoles penampilannya secara kosmetik gitu ya. Kita tentu saja berharap calon presiden memberikan gagasan yang terbaik bagi masyarakat dari sisi ekonomi, politik, hukum dan seterusnya, supaya kita bisa menilai mana capres yang memang pantas untuk jadi presiden. Kalau cuma tadi ya berusukan, kemudian mungkin karena ini Pak Iman bicara seperti itu Kang Denny. Kalau ngelihat kandidat-kandidat ini ya secara kemampuan, secara kepintaran nggak jauh beda juga gitu loh. Jadi itu asumsinya udah sama, tinggal itu tadi gitu loh. Mungkin ya itu tadi memang faktanya begitu. Iya kan? Tapi saya ingin mendorong bagaimanapun gitu untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau masyarakatnya belum, secara umum belum, capresnya harus mulai duluan. Jadi program-programnya ditawarkan yang terbaik seperti apa, tidak klise,
Itu tentu akan membuat kualitas demokrasi kita akan lebih baik juga gitu ya. Tapi gimana Kang Denny atau Mas Denny? Orang kita ini masih senang yang klise-klise, yang ideal-ideal, ya kan? Coba aja Anda lihat tuh buku apa tuh? Buku kampanye. Daftar program atau janji. Ya kan semuanya ideal. Ya kan semuanya ideal gitu loh. Dan semuanya mirip-mirip aja dari satu presiden ke presiden yang lain, dari satu capres ke capres yang lain. Hampir nggak ada bedanya itu. Ya, betul. Jadi, itu Pak, itu kenyataannya secara teknokratis begitu. Ya memang masyarakat juga dihadapkan pada pilihan kok programnya sama aja ya kan. Ya, apa yang membedakan ya udah personalnya aja. Kira-kira seperti itu. Mungkin begitu ya. Saya kira saya sepakat ya, karena memang tawaran programnya juga nggak beda begitu. Orang semuanya mau mengambil hal-hal yang paling ideal ke faktor lain gitu. Di sisi itu ya. Kalau tadi enak dilihat segala macam juga nggak nggak menjadi pertimbangan paling utama gitu. Tadi saya bilang integritas dan empati itu selalu konsisten dari survei ke survei. Pengen yang kayak gitu aja presiden kita gitu ya. Yang pintar, kalau ganteng itu juga bonus, buat apa gitu. Ganteng bonus gitu ya. Untung bonus. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda diminta nasihatnya gitu oleh 5 orang kandidat ini, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak AHY, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandi, kira-kira apa? Menggunakan media sosialisasi secara efektif. Bagi seorang tadi ya, kalau kan beda-beda. Itu tuh problemnya kan, kecuali Pak Anies semuanya belum dikenal. Atau Pak Sandi ya? Sandi udah dikenal ya? Sandi lumayan sudah cukup. Sudah cawapres kemarin. Nah, pertama ya bagi mereka yang belum terkenal kan tadi ya harus bisa memanfaatkan media-media sosialisasi secara efektif. Tapi juga jangan sampai backfire. Gitu ya. Backfire tuh dalam artian ada orang juga yang tidak terlalu suka kalau kelihatan banget pengen jadi capres misalnya. Ada yang begitu. Overexpose. Sedapat mungkin ya sewajarnya saja gitu. Bahwa media sosial itu menjadi medium yang penting untuk sosialisasi, tidak kelihatan seperti artifisial. Bentuknya iklan itu saya kira nggak akan menarik bagi pemilih kita sekarang. Baliho. Termasuk menurut saya itu kan nggak bicara banyak. Baliho itu kan benda mati yang tidak begitu jelas apa tawarannya, kira-kira begitu. Mungkin baliho penting bagi yang popularitasnya masih sedikit sekali, misalnya 10%, 20% itu barangkali pentingnya. Tapi daya jangkau baliho itu kan sangat kecil sekali. Iyalah, cuma 200 meter kelihatan. Nah, iya, dan butuh biaya yang sangat besar. Kenapa tidak digunakan yang lebih mudah saja? Media sosial dan media konvensional saya kira juga masih sangat penting, seperti televisi ya. Televisi kita itu walaupun sudah semakin menurun orang yang TV, tapi kita harus akui TV itu punya keunggulan tersendiri. Daya jangkau dan pilihannya kan nggak banyak. Menurun itu di program berita, Kang Denny. Televisi itu menurun penonton di program berita. Tapi kalau sinetron, dia masih top. Jadi usahakan masuk ke sinetron. Iya, dan bentuknya pun jangan iklan gitu. Jangan dong. Kalau iklan pasti orang malah backfire. Kalau iklan zaman sekarang udah iklan gitu di TV. Bentuknya ini aja, bentuknya diskusi, talk show misalnya kan, diundang sama MNC misalnya untuk di talk show itu lebih natural gitu, orang melihat juga. Gitu. Ya. Kalau ke Pak Prabowo nasihatnya apa? Jadi saya nasihatin semua orang. Iyalah, ini kan sekaligus. Pak Prabowo itu ya tadi ya, dia tidak bisa lagi mendongkrak elektabilitas dari sisi popularitas. Udah mentok. Yang dia bisa lakukan itu kan berarti bukan psikologis, bukan soal awareness, bukan kognisi.
tapi lebih kepada faktor lain yang bisa diharapkan tentu adalah faktor rational choice. Rational choice itu artinya kalau kerjanya bagus, ada momentum yang baik, kemudian terekspos kerjanya sangat baik di bidang apa sekarang dia itu Menteri Pertahanan misalnya, ya tentu akan dapat kredit dari sana gitu. Selain partai politik, tapi kan partai siapa politik yang membaca isu pertahanan? Iya, lalu mau nyarankan apa lagi gitu? Jadi merakyat gitu loh, bisa nggak 2 tahun ini ke sawah gitu? Ya itu berlaku untuk semua ya. Kalau empati, integritas berlaku untuk semua gitu ya. Lebih dekat pada pemilih, di medsosnya misalnya lebih berbaur begitu ya, tidak menjaga jarak begitu dengan pemilih. Jadi banyak ya PR-nya kalau dia mau maju tuh. Betul, makanya ya tadi dibanding yang lain paling banyak PR-nya. Agak berat kalau mau memenangkan Pak Prabowo, saya katakan begitu. Based on data aja, tadi saya sampaikan, kalau sama-sama orang tahu kalah sama Ganjar sama Anies gitu. Kalau sama Anies sih mungkin masih 50-50 ya, masih margin of error. Kalau yang calonnya Ganjar Ganjar nggak maju, lalu ada Pak Prabowo lawan Anies, itu masih ketat menurut saya sih. Tapi kalau lawan Ganjar, kayaknya Pak Prabowo akan kerepotan gitu ya. Termasuk kalau dia didukung oleh PDIP sekalipun, itu akan berat. Makanya mungkin Ganjar jadi punya hambatan tersendiri lah. Kecuali dia punya kepiawaian politik, bisa maju lewat partai lain. Ya. Pokoknya bagaimana dia bisa melewati semifinal dulu ini ya. Betul, kan kita udah lihat nih, Anies misalnya menghadiri acara P3, acara PAN misalnya, kemudian Ganjar juga saya kira kurang lebih sama. Itu kan sebagai upaya untuk dekat dengan partai-partai politik yang tidak hanya partai besar seperti PDIP, kemudian Golkar kan, partai-partai kecil juga kalau dikumpulkan kan bisa jadi kendaraan tiket maju. Paling enggak 3 calon kan mungkin aja terjadi. Kalau Pak Prabowo maju gitu ya, dia mungkin berkoalisi dengan satu partai lagi udah cukup misalnya. Lalu tinggal ada kemungkinan PDIP hanya butuh 1. Tidak perlu koalisi. Tidak perlu koalisi. Gerindra mungkin perlu 1 lah paling tidak. 1 atau 2. Maka 3 calon memungkinkan. Asal kalau Pak Prabowo nggak lawan Ganjar aja gitu. Kalau pemilunya sekarang ya, kalau pemilunya sekarang. Ya tapi nggak lama lagi. Sama pendaftaran dan lain sebagainya cuma 1,5 tahun. Iya. Jadi, karena 2024 Ridwan Kamil misalnya, kita tadi nggak pernah nyebut Ridwan Kamil, dia juga punya kans gitu. Walaupun sekarang dia sangat captive di Jawa Barat ya. Tapi kan Jawa Barat terbesar. Iya, tapi kan terbesar juga 18% only gitu, nggak 18% only, dan dia waktu Pilgub dapat 33, jadi paling nggak modal 6%, ya itu lumayan lah. Dia punya potensi juga itu, disukai, tapi dia agak terhambat lah popularitasnya di luar Jawa Barat gitu, nggak kurang naik, kurang banyak. Cuma berapa ininya kedikenalannya? Pak Ridwan Kamil itu 60. Jauh banget. Sebentar. Ini 66. Sama dengan Ganjar lah, 67. Sama dengan Ganjar. Ya, masih jauh dengan Prabowo 98. Jauh. Iya. Jadi Pak Iman itu yang soal pertumbuhan dan lain sebagainya itu sementara tidak jadi pertimbangan katanya itu ya. Oh iya, tahu dari dulu kalau Pak Iman kayak gitu. Iya, itu kan kita tahu dari dulu lah. Makanya kita jadi orang belakang aja. Ya kan? Tidak seperti Pak Denny, dia di depan terus ya kan gitu. Kita di belakang aja gitu. Pokoknya semua capres selain deh programnya ke kita. Kira-kira gitu aja. Pokoknya itu yang paling penting Pak Iman gitu ya. Yang bikin negara ini bener ya Pak Iman, bukan saya. Kalau saya motret aja. Iya. Jadi emang boleh dibilang seru, boleh dibilang masih jauh, tapi ya sebenarnya dalam politik jauh atau dekat ya relatif lah. 1,5 tahun sampai penetapan calon, lalu kemudian mereka memulai proses kampanye dan lain sebagainya hingga
pemilihannya di tahun 2024 itu bisa sangat menentukan. Dan jangan lupa 2022 beberapa gubernur harus mengakhiri masa jabatannya, termasuk Pak Anies. 2023 itu Pak Ganjar dan Pak Ridwan Kamil harus mengakhiri dulu jabatannya, diganti dengan PLT. Nanti di November 2024 baru ada pemilihan kepala daerah lagi. Jadi akan kosong. Nanti kita akan bahas ini kira-kira implikasinya apa PLT ini terhadap demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan Kang Denny bersedia hadir lagi untuk membahas itu. Amin. Ya, tapi yang jelas ini bisa menjadi gambaran siapapun Anda yang jadi calon presiden, calon wakil presiden, upayakanlah Anda selalu tampak punya integritas yang tinggi, jujur, satu kata dan perbuatan. Jangan tweet hari ini berbeda isinya dengan tweet 5 tahun atau 3 tahun yang lalu. Kan gitu kira-kira ya Kang Denny ya? Persis. Nah itu, jadi tweetnya itu kira-kira spontan. Kalau misalnya ternyata enggak ya, sekarang diatasi lah dari sekarang bersih-bersihnya gimana. Kurang lebihnya seperti itu. Pidato-pidato Anda beberapa waktu yang lalu pasti ada yang merekam, itu usahakanlah jangan sampai itu pernah memiliki dampak kontroversi, berbeda kontras dengan yang sekarang diungkapkan, karena itu yang ternyata paling penting. Yang kedua, merakyat, punya empati, sering-sering turun. Masa pandemi ini harusnya menjadi momentum untuk Anda sering turun. Nggak apa-apalah niatnya transaksional, yang penting rakyat berarti dibantu benar gitu di masa pandemi ini. Karena bagi-bagi sembako, keliling bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako mau tidak mau itu. Bagi-bagi sembako. Ya selama ini oke lah, karena masih pandemi, ekonomi masih susah, bantu aja rakyat itu. Mudah-mudahan bisa meningkatkan elektabilitas, mudah-mudahan, belum pasti juga. Jadi terima kasih Kang Denny. Sama-sama. Dua kunci itu yang utama, integritas dan merakyat untuk para kandidat. Dan 1,5 tahun tidak terlalu lama. Terima kasih Kang Iman Sutema atas bincang-bincangnya, dan terima kasih Famer semua. Jangan lupa dukung kami terus, subscribe, like, komen, dan bagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di Fem Station. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.